Jadi saya kira kita ada pada satu momen yang tepat membahas tentang masa depan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, sekaligus juga mengenang sudah 22 tahun tragedi Trisakti dan sampai saat ini kita belum tahu penyelesaiannya seperti apa dan kapan akan selesai. Jadi ini momentum yang tepat. Jadi sampai saat ini memang perjalanan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat, Komnas HAM mencatat ada 12 kasus yang sudah diselesaikan penyelidikannya oleh Komnas HAM, dan belum ada satupun dari 12 kasus itu yang menemui titik terang. Paling tidak ada secerca harapan, tetapi kemudian harapan itu ternyata juga belum pasti begitu. Sempat kemarin pada periode kedua Pak Jokowi, Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud sempat melontarkan ide soal penyelesaian non-judisial gitu. Tapi ini juga sampai saat ini belum jelas bagaimana mekanismenya, penyelesaiannya, maupun juga bagaimana kemudian landasan hukumnya dan yang lain sebagainya. Bapak Ibu semua, diskusi kali ini kita akan sampai jam 3:30, jadi sampai 3:30 dan akan terbagi menjadi 2 segmen utama. Segmen yang pertama adalah kita akan bicara soal strategi penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Ada 3 orang pembicara, nanti Pak Amiruddin dari Komnas HAM, sekaligus juga Ketua Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM yang berat di Komnas HAM. Terus kemudian ada Pak Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung, dan terakhir juga menjadi Ketua Tim Pencari Fakta untuk Rohingya, tim pencari fakta PBB untuk kasus Rohingya, dan juga ada Yati Andriani, koordinator Kontras. Itu segmen pertama. Kemudian nanti di segmen kedua kita akan bicara soal pemulihan korban, gitu. Bagaimana kemudian situasi korban saat ini dan kemudian seperti apa tanggung jawab negara terhadap korban-korban itu. Kita sudah ada Mbak Ita Nadia di Jogja, dan juga Mas Yunantio Adi. Nanti kita akan mintakan testimoni singkatnya, begitu seperti apa. Terus kemudian juga ada doktor baru, yang khusus disertasinya tentang pemulihan korban dan tanggung jawab negara, Mas Andre Sujatmoko. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Jadi kita akan minta bagaimana kemudian pandangan beliau, tentu saja dari disertasinya, dari berbagai macam kebijakan, dan kemudian tentang pemulihan korban dan tanggung jawab negara. Itu kira-kira diskusi kita siang ini. Terus ada beberapa hal teknis. Jadi yang jelas nanti selama diskusi berlangsung, ketika sesi para pembicara menyampaikan gagasannya, menyampaikan pendapatnya, seluruh peserta akan di-mute oleh host, gitu. Jadi akan di-silent untuk kemudian mengurangi gangguan yang ada. Itu yang pertama. Terus kemudian nanti pada saat sesi pertanyaan, tanya jawab, dialog, nanti bisa angkat tangan di lewat chat, dan juga ada yang ada di Zoom Bapak Ibu semua. Jadi terus yang berikutnya, jadi selama diskusi ini direkam, hanya akan memang kami membatasi pesertanya 100 begitu, tapi kemudian nanti akan ada rekaman yang di-upload ke YouTube untuk kemudian edukasi publik dan juga menjawab banyak sekali pertanyaan publik tentang bagaimana status kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat yang sampai saat ini masih gantung begitu. Terus saya kira itu beberapa pengantar dan juga beberapa hal teknis, dan juga kalau Bapak Ibu semua
membaca di chat nanti akan ada beberapa hal dari panitia. Saya kira itu pengantarnya. Nanti setiap pembicara maksimal 10 menit. 10 menit. Jadi kami harapkan Bapak Ibu semua para pembicara untuk menyampaikan hal-hal yang memang utama, pointers kalau bisa, dan kemudian tidak terlalu panjang sehingga kita akan mempunyai cukup waktu untuk tanya jawab gitu. Saya kira begitu, dan juga nanti saya juga akan meminta Pak Kabul Supriyadi untuk juga bicara setelah semua pembicara ini untuk kemudian bercerita tentang pengalamannya sebagai hakim ad hoc begitu. Jadi itu Bapak Ibu semua, saya akan memulai dengan mempersilahkan tuan rumah terlebih dahulu, Bapak Amiruddin Al-Rahab, untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dari Komnas HAM sejauh ini. Waktu 10 menit kami berikan ke Pak Amiruddin. Silakan. Mas BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Ibu, Bapak yang saya hormati, saya akan menyampaikan pandangan saya dalam dua bagian. Ya. Nanti hostnya nanti coba ditayangkan itu PowerPoint-nya. Ya. PowerPoint-nya ditayangin lebih besar. Ada dua bagian yang ingin saya sampaikan. Ya. Bagian pertama, saya ingin melihat apa sih sesungguhnya pengadilan hak asasi manusia yang kita lihat hari ini. Atau lebih tepatnya saya ingin mengatakan apa konteksnya dulu kita bicara tentang penyelesaian hak asasi manusia dan bagaimana kondisi objektif politik yang mengitari persoalan hak asasi manusia itu hari ini. Nah, itu yang pertama saya sampaikan. Nah, yang kedua nanti saya mau sampaikan hal-hal yang bersifat teknis begitu ya dalam konteks penyelesaian ini. Nah, bagian pertama ini saya ingin sampaikan satu pandangan yang hampir tidak kita bicarakan lagi hampir 15 tahun ini. Kenapa? Karena kita dalam membicarakan menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia diseret terlalu rendah pembicaraan oleh Jaksa Agung, yaitu levelnya itu pada hal-hal yang bersifat technically betul gitu. Nah, akibatnya apa? Kita kehilangan konteks dalam membicarakan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang serius ini. Nah, kalau kita ingat kembali, mengapa pelanggaran hak asasi manusia merupakan salah satu agenda utama dalam perubahan politik Indonesia atau kita kenal reformasi hari ini, yang betul dimulai juga hari ini 20 tahun yang lalu dengan terjadinya peristiwa Trisakti. Nah, agenda penyelesaian hak asasi manusia sesungguhnya adalah garis demarkasi antara masa lalu yang otoritarian yang memperlakukan masyarakat atau penduduk atau rakyat Indonesia secara tidak manusiawi dengan satu semangat baru tentang perubahan, di mana dalam perubahan baru yang diinginkan ketika reformasi itu terjadi, hak asasi manusia menjadi acuan utama dalam penyelenggaraan kenegaraan. Nah, dalam kerangka itu, menyelesaikan persoalan masa lalu, hak asasi masa lalu, adalah dengan tujuan untuk memperbaiki seluruh proses kita bernegara waktu itu. Nah, itu poinnya. Nah, dalam demarkasi seperti itu, ya, kita tahu
melihat dan juga bisa merasakan antara mana yang masa lalu dan mana yang harapan akan ke depan. Dan di situ juga ada simbol-simbolnya. Tapi setelah 20 tahun sekarang ini, apalagi kalau kita bicara hari ini, dan pengalaman kita berhadapan dengan Jaksa Agung di satu sisi, dan gagal totalnya mendirikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tempo hari karena dihentikan oleh MK. Hari ini kita sesungguhnya melihat kenyataan politik hari ini, kita sangat sulit menarik garis demarkasi itu. Nah, saya ingin katakan dalam konteks ini, upaya dari Kejaksaan Agung yang terus-menerus menolak menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM adalah ya kondisi hari ini yang kita hadapi ini. Di mana hari ini kita melihat bahwa simbol-simbol atau orang atau sosok yang dianggap atau diduga bertanggung jawab terhadap beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang serius itu, hari ini dia tidak lagi dianggap seperti itu. Bahkan dia hari ini menjadi bagian dari pembuat kebijakan publik di Indonesia. Jadi ini situasi yang kita hadapi hari ini. Jadi berubahnya kondisi objektif secara politik yang mengakibatkan upaya kita dalam 15 tahun atau 20 tahun terakhir ini berupaya untuk menyelesaikan dugaan adanya pelanggaran yang berat ini menjadi macet total. Nah, dalam kondisi ini, saya ingin katakan bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini, ya, tentang pengadilan HAM, sesungguhnya juga adalah undang-undang yang tidak berjalan dengan sendirinya. Dia mati suri undang-undang itu. Kecuali hanya Komnas HAM yang memikul beban terhadap persoalan yang besar itu sendirian itu. Nah, oleh karena itu, maka hari ini dari bahan yang saya siapkan ini, ya, kita bisa melihat dari 12 peristiwa yang selesai diselidiki oleh Komnas HAM ini, dari 15 peristiwa sesungguhnya, 3 peristiwa bisa dibawa ke pengadilan tapi tidak menghasilkan sesuatu norma hukum yang baru terhadap dari proses pengadilan itu, dan 12 yang lainnya ini tidak kunjung ditindaklanjuti. Nah, kalau kita perhatikan dari 12 yang tidak kunjung diselesaikan ini, kita bisa melihat semua peristiwa itu terjadi di masa era otoritarian dan beberapa peristiwa merupakan kelanjutan dari itu. Nah, itu bisa kita lihat di dalam 12 ini, ya. Kalau kita perhatikan satu-satu ini, sesungguhnya kita, Komnas HAM, dalam melakukan penyelidikan ini, ya, sudah menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang serius atau yang berat menurut undang-undang ini bukan merupakan satu kasus mandiri satu sama lain, tapi ia menunjukkan satu watak dari praktek politik di masa lalu yang terus berlanjut. Ya. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Supaya kita bisa juga dalam melihat peristiwa-peristiwa ini dan bertukar pikiran dengan teman-teman dari Kejaksaan Agung adalah yang hilang dari Kejaksaan Agung adalah melihat konteks peristiwa ini. Nah, akibatnya apa? Kita diajak berdiskusi oleh Jaksa Agung pada level seakan-akan seperti menindaklanjuti sebuah peristiwa pidana sehari-hari, gitu. Bukan sebuah tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, sebagaimana semangat awalnya dipakai atau dicetuskan waktu
waktu awal reformasi itu. Nah, jadi inilah dari peristiwa ini. Nah, dalam konteks ini saya juga ingin sampaikan, kalau kita perhatikan semua peristiwa ini, ya, peristiwa yang bisa dibawa ke pengadilan, nanti ada Pak Marzuki Darusman di sini, ya, nanti bisa menyampaikan juga ke kita bagaimana dulu Pak Marzuki sebagai Jaksa Agung bisa mendorong ke pengadilan. Saya ingin katakan, selanjutnya dalam konteks ini adalah 3 peristiwa yang dibawa ke pengadilan itu eranya terjadi pada masa Presiden Abdurrahman Wahid dan dilanjutkan di era Ibu Megawati sedikit. Tapi setelah era itu mulai berpindah pemerintahan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan sampai hari ini kita tidak ada lagi, atau bisa kita katakan juga begini, Jaksa Agung setelah periode Abdurrahman Wahid, Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati, tidak ada lagi ya untuk membawa peristiwa ini ke proses penyidikan, apalagi ke penuntutan. Jadi inilah perubahan yang terjadi hari ini. Jadi kalau kita bicara bagaimana masa depan proses penyelesaian hak asasi manusia ini, saya ingin katakan bahwa ini sangat tergantung pada bagaimana konstelasi politik hari ini dalam menyikapi isu hak asasi manusia. Kalau dalam konteks politiknya tidak ada, ya, kita akan tetap berada dalam situasi seperti hari ini. Nah, itu kuncinya. Bukan pada bagaimana cara mengumpulkan bukti atau perintilan-perintilan yang berhubungan dengan apa yang disebut bukti. Ya. Nah, kalau hanya sekedar soal technically pengumpulan bukti, kita di Republik ini punya kemampuan semua untuk itu. Yang jadi soal adalah belum adanya kemauan untuk memakai itu. Ya. Kenapa ini saya katakan? Karena saya pernah terlibat sebagai bagian dari penyelidik 3 peristiwa yang dibawa ke pengadilan dulu, yaitu tim-tim Tanjung Priuk dan Abe Pura. Di situ pengalaman menunjukkan pada saya bahwa bukti bisa kita kumpulkan, dan hari ini Komnas HAM dalam melakukan penyelidikan juga mengumpulkan bukti yang sama, yang disebut sebagai bukti permulaan yang cukup. Nah, kalau cuma soal teknis, ini bisa kita atasi. Kalau ada kemauan. Nah, problemnya hari ini, saya ingin katakan, setelah tahun 2004, ya, refleksi saya, baik sebagai orang yang pernah sebagai penyelidik sebelumnya, dan juga banyak melihat persoalan hak asasi manusia ini, dan sekarang saya di Komnas HAM, refleksi saya adalah setelah tahun 2004, kemauan itu yang tidak ada untuk soal pengadilan. Sementara, kemauan untuk upaya lain dari soal pengadilan, setelah tahun 2006, MK memutuskan bahwa undang-undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibatalkan seluruhnya, dan diperintahkan pemerintah seharusnya mengambil langkah lain, dan langkah itu sampai hari ini juga tidak pernah ditempuh. Jadi kita betul-betul bisa katakan hari ini, ya, dalam konteks penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia, kita berada pada situasi jalan di tempat. Nah, kenapa? Karena hanya Komnas HAM yang mau memikul sendirian beban ini. Nah, makanya kalau kita perhatikan kasus-kasus ini kasus setelah itu semua. Nah, makanya itu dalam konteks hari ini ada kondisi lain yang juga perlu kita lihat bersama, sehingga ada upaya ke masa depan atau dari hari ini ke waktu-waktu depan ini, ada formulasi yang bisa kita buat untuk masalah penyelesaian peristiwa pelanggaran hak asasi yang serius ini. Nah, pertanyaannya memang penyelesaian itu apa yang kita maksud dengan selesai. Nah, ini kan juga jadi diskusi yang penting untuk saat ini. Artinya apa? Lagi, maaf. Ya, artinya apa?
dari apa yang ingin saya sampaikan ini, mungkin kita perlu kembali mendiskusikan atau membicarakan bersama norma-norma dasar apa yang ingin kita uh, kita kembangkan, sehingga upaya kita untuk membuat langkah-langkah penyelesaian terhadap apa yang terjadi di masa lalu ini betul-betul bisa kita rumuskan dengan lebih baik. Tentu dia tidak sama lagi dengan apa yang dulu dibayangkan atau diharapkan 20 tahun yang lalu ketika berbicara tentang pengadilan hak asasi manusia dan pengungkapan kebenaran, tapi dia kita harus rumuskan, menurut saya, dalam situasi politik yang sudah berubah. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena secara teoretik, secara teori, kalau kita mengacu teori begitu, ya, teori transisi, ya, kita sudah melampaui 4 kali, 5 kali pemilu, dengan sendirinya terjadi konsolidasi politik di dalam kenegaraan Indonesia. Konsolidasi itu yang tadi di awal saya sampaikan menghilangkan garis demarkasi tadi. Nah, artinya apa? Bagaimana dalam situasi hari ini hak asasi manusia diposisikan dalam kita bernegara. Nah, kalau hak asasi manusia dikatakan tidak prioritas, misalnya, tentu kita akan menjadi berpikir lebih keras. Bagaimana dia bisa menjadi perhatian. Paling tidak, ini terakhir dari saya, Mas BK, sebagai guyonan aja, jangan dianggap serius gitu. Kalau Bapak Presiden menganggap membangun jalan tol adalah penting, ya, infrastruktur adalah penting, nah, mungkin kita harus mulai berpikir, menyampaikan kepada Pak Presiden dan anggota kabinet juga, bahwa mengerjakan hak asasi manusia ini, ya, mungkin lebih penting dari membangun jalan tol. Kalau tidak sampai segitu levelnya, ya sama pentingnya lah dengan membangun jalan tol, gitu kira-kira. Nah, kalau itu nggak terbangun, urgensi untuk menyelesaikan hak asasi manusia, ya kita akan berada pada posisi hari ini diajak berbicara terlalu rendah dalam menyelesaikan hak asasi manusia, yaitu soal apakah ini dokumen fotokopi atau bukan, gitu. Nah, kan repot kalau udah begitu. Nah, mungkin itu yang ingin saya sampaikan untuk menggugah, ya, agar teman-teman nanti bisa menyampaikan banyak hal, sehingga kita di Komnas HAM dapat masukan yang bernas juga untuk bisa mengusulkan atau merekomendasikan satu kebijakan baru untuk menyelesaikan hak asasi manusia yang serius di masa lalu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir atas paparannya dan pembukanya. Saya kira satu poin penting dari Pak Amir tadi yang disampaikan adalah kunci penyelesaian dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat ini tergantung pada political will. Dan ini juga tergantung dengan konstelasi politik yang lebih menentukan. Jadi bukan di level teknis-teknis pembuktian yang memang akan sulit dan akan mengulang pengalaman yang lalu-lalu yang kemudian memang mengajarkan pada kita bahwa itu kalau belajar soal teknis tidak akan selesai-selesai. Hanya perdebatan antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung. Saya akan memberi, sebelum ke Pak Marzuki, saya akan memberi kesempatan ke Yati terlebih dahulu untuk menyampaikan kira-kira apa pokok-pokok pikiran dari kawan-kawan masyarakat sipil yang juga saya kira tidak pernah lelah untuk memperjuangkan bahwa kasus pelanggaran HAM yang berat ini selesai. Jadi saya akan beri waktu 10 menit ke Yati untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya. Silakan Yati. Terima kasih Mas BK, selamat siang menjelang sore nih semua para senior, para ketua ada di sini semua. Terima kasih untuk undangan yang diberikan. Saya menyiapkan pointers sebetulnya, barangkali bisa dibantu untuk ditampilkan. Jadi
saya berharap sebenarnya diskusi kita hari ini memang bertepatan persis ya dengan 22 tahun menjelang reformasi, dan hari ini juga kontras dengan YLBHI, LBH Jakarta, dan Amnesty International di Indonesia setengah mendaftarkan gugatan terkait dengan pernyataan Jaksa Agung yang menyatakan bahwa kasus Semanggi bukan pelanggaran HAM berat. Tentu saja saya sepakat gitu ya dengan Bang Amir, ini bukan soal teknis seperti yang disebutkan tadi, tetapi tetap penting saya kira melakukan upaya-upaya korektif seperti ini, Mas Beka, gitu, sebagai momen kita untuk terus memperpanjang ingatan dan juga untuk terus mengingatkan ada persoalan di pemerintah kita dalam menyelesaikan masalah ini. Sehingga buat kami, kalaupun melakukan gugatan, memang lebih bertujuan untuk alarm, pengingat, dan tentu saja untuk memperpanjang nafas kita yang kita nggak tahu sampai kapan sebetulnya persoalan ini diselesaikan. Baik, saya akan mulai dengan menjawab pertanyaan dari diskusi ini kali ya. Disebutkan bahwa sebenarnya bagaimana masa depan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Ya, kita harus realistis menurut saya. Kami di Kontras memandangnya suram masa depan untuk penyelesaian pelanggaran berat masa lalu. Mengapa demikian? Tentu saja kita bisa saksikan ya begitu banyak hal yang terkait dengan kemandekan. Tadi Bang Amir sudah sebutkan kemandekan-kemandekan yang terjadi. Dan kita juga dihadapkan misalkan bagaimana hak asasi manusia memang tidak lagi menjadi satu isu prioritas, termasuk juga penegakan hukum. Kita dipinggirkan isu ini oleh karena memang agenda-agenda atau kebijakan-kebijakan yang terkait dengan investasi, ekonomi, pembangunan menjadi lebih utama. Dan buat kami, refleksi kami, Mas Beka dan para ketua semua, artinya memang masih sangat dibutuhkan persistensi perjuangan yang panjang dari gerakan hak asasi manusia untuk terus bisa melawan, kalau boleh saya bilang, kekuasaan politik para pelaku ya, yang hari ini sangat solid sebetulnya, dan kita punya PR besar sebetulnya. Di sini ada Excellency Marzuki yang sering membicarakan soal PR bangsa kita. Kita punya PR yang besar untuk sama-sama membulatkan tekad kita kembali, bagaimana membulatkan tekad kemauan politik kita, bangsa ini, untuk menyelesaikan masalah ini sebagai sebuah persoalan kebangsaan, bukan hanya persoalan yang tadi Bang Amir bilang, soal bukti dan lain-lain dan seterusnya. Berikutnya, kami juga reflektif gitu ya, kenapa kesuraman ini terjadi. Pertama sih barangkali ada hal yang sangat fundamental saya rasa terkait dengan kegagalan kita dalam melanjutkan reformasi TNI. Kenapa saya kasih titik tekan ini? Karena persis di persoalan inilah akhirnya kita tidak mampu untuk meminta akuntabilitas militer dalam pelanggaran HAM berat gitu ya. Ketidakmampuan atau ketidakberlanjutan agenda reformasi TNI ini sangat fatal menurut kami gitu, dari refleksi kami, karena akhirnya berdampak pada jenderal-jenderal atau para pelaku, para terduga ya semakin kaya, terus berpolitik, punya kuasa, punya power di negeri ini. Ini rasanya yang kami tandai sebagai salah satu hantaman tantangan yang paling besar gitu. Dan kita bisa saksikan hari ini oligarki yang muncul itu juga komponennya terdiri dari militer gitu ya. Militer tentu saja bukan hanya merujuk pada status kemiliteran mereka saat ini, tapi mereka sebagai purnawirawan atau mereka sebagai bagian dari institusi tentara pada masa lalu. Hari ini solid sekali, ada di mana-mana dan lain-lain. Yang berikutnya, saya rasa ini juga jadi refleksi kami. Hari ini kita menghadapi situasi di mana penguasa sipil lemah gitu ya, dan kompromi sekali kita melihat kebijakan Pak Jokowi gitu ya, sehingga akhirnya militer kembali mendapatkan tempat. Kalau boleh kita mau rincikan, begitu banyak mereka yang harusnya patut gitu minta tanggung jawab, tapi hari ini ada duduk bersama dengan Pak Jokowi tanpa harus kita sebutkan nama-namanya satu persatu. Menurut saya itu satu potret yang jelas bagaimana
penguasa sipil kita hari ini juga dihadapkan pada ketidakmampuan menghadapi supremasi militer, menghadapi eks-purnawirawan dan seterusnya, sehingga lahirlah kebijakan-kebijakan akomodatif yang persis itu berdampak pada semakin suramnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Kita bisa lihat lagi misalkan di level daerah, kepemimpinan di daerah, kepemimpinan partai politik hari ini bisa kita katakan banyak sekali ex-militer atau sipil yang dikendalikan oleh militer. Kita lihat pilpres atau pilkada sebelumnya bagaimana tentara juga mengambil ruang-ruang dengan sangat solid, ruang-ruang politik itu. Nah, saya mau simpulkan situasi itu membuat persoalan penyelesaian pelanggaran berat masa lalu, akuntabilitas pelanggaran berat masa lalu memang menjadi semakin sulit, karena sama dengan aktor para pelaku terduga hari ini solid dan sudah memiliki power dan bahkan tanda petik sangat diperhitungkan dan diterima dalam politik akomodatif sipil gitu ya, di bawah pemerintahan Pak Jokowi itu terang benderang sekali terjadi. Itu persoalannya. Lalu bagaimana sebetulnya kita melihat persoalan ini? Saya tetap ada Mbak Ita di sini, saya rasa yang banyak mengajarkan saya bagaimana membangun optimisme gitu ya, di tengah ketidakpastian dan berbagai persoalan yang didera oleh korban. Saya rasa kita tetap punya modalitas, Mas Beka, untuk menyelesaikan masalah ini. Modalitas pertama, saya rasa nanti Excellency Marzuki mungkin bisa diskusi juga soal ini. Kita harus tetap akui bahwa diskursus kasus masa lalu sebagai sebuah beban sejarah itu masih cukup diterima, diakui bahwa ini adalah beban sejarah dan ini diakui sebagai sebuah beban sejarah yang harus diselesaikan. Persoalannya adalah memang apakah mau diselesaikan atau bagaimana menyelesaikannya, tetapi sebagai sebuah persoalan, sebagai sebuah PR bangsa, sebagai sebuah beban sejarah, saya bisa klaim bahwa itu sampai saat ini masih diakui begitu ya, kalau kita bisa lihat diskurs perbincangan-perbincangan di media dan lain-lain. Atau kalau kita cukup aktif lihat bagaimana anak-anak muda netizen di media sosial, itu seringkali mereka gunakan isu atau kasus ini, persoalan ini sebagai parameter atau barometer. Buat saya itu tetap sebuah modalitas yang tetap bisa kita jaga sebagai sebuah modal untuk terus melanjutkan upaya-upaya penyelesaian persoalan ini. Yang kedua, saya kira modalitas kita juga adalah, Mas Beka, persistensi dari para penyintas ya, keluarga korban. Apapun kondisi dan situasi mereka, dan apapun bentuk pilihan advokatif atau pemulihan yang mereka harapkan atau inginkan, saya rasa ruh mereka inilah, harapan mereka inilah, persistensi mereka inilah yang tetap kita harus akui sebagai sebuah fondasi untuk kita tetap bisa melanjutkan. Dan kalau kita, sekali lagi saya ingin katakan, apa yang persistensi yang dimiliki oleh para penyintas, sebagian sudah mengalir juga modalitas yang penting untuk kita teruskan, untuk kita jaga, karena sekali lagi kita tidak tahu kapan konstelasi politik yang positif itu akan muncul, seperti Bang Amir bilang tadi. Yang berikutnya saya kira modalitas yang sudah ada dan patut kita teruskan, hari ini kan kita sudah punya berbagai macam hasil penyelidikan negara ya, khususnya hasil penyelidikan Komnas, kita punya berbagai laporan tentang Komisi Kebenaran atau hasil dari Komisi Kebenaran, kita punya rekomendasi parlemen untuk penyelesaian kasus, putusan-putusan pengadilan, atau juga kita punya lembaga-lembaga negara yang independen untuk menyoal atau terus mengawal kasus ini. Saya tempatkan ini sebagai modalitas karena kita sama-sama ketahui pelanggaran HAM berat masa lalu, kejahatan kemanusiaan itu tidak mengenal batas kadaluarsa gitu ya. Jadi mau sampai kapanpun, maka dokumen-dokumen ini, laporan-laporan ini atau komisi-komisi independen itu tetap harus kita satukan menjadi satu modalitas dalam menghadapi ketidakpastian penyelesaian kasus atau persoalan ini. Berikutnya saya masuk tentang tantangan kontras dan dalam mendampingi keluarga korban. Saya ingin katakan tidak hanya kontras, ada begitu banyak kelompok masyarakat sipil yang terlibat dan mengambil peran gitu dengan berbagai cara dalam penguatan korban. Buat kami yang paling terasa memang tentu saja korban menua, lelah, sebagian sudah meninggal. Mereka tidak hanya membutuhkan dukungan legal, tetapi juga memang hal-hal yang terkait dengan kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Dan juga yang menjadi tantangan sebetulnya adalah soal sebaran wilayah.
dan konteks kasus yang tidak tunggal gitu ya, sehingga memang pendekatannya juga seharusnya tidak tunggal, baik pendekatan dalam advokasinya, pendekatan dalam penyelesaiannya, maupun pendekatan dalam pemulihan atau penguatan korban. Ini juga dibutuhkan varian-varian yang kontekstual, itu juga jadi tantangan. Kalau boleh saya sebutkan, Mas Beka nih, Bang Amir, ada juga sih tantangan politis di level korban ya. Kita bisa lihat misalkan ada korban atau penyintas yang bergabung dengan pelaku. Itu juga kesannya kecil gitu, tapi itu lumayan ngefek juga sebetulnya untuk mencuci otak publik bahwa semua baik-baik saja gitu. Atau ada juga penyintas yang sudah masuk kekuasaan gitu ya, tetapi sayangnya tidak punya cukup bargaining gitu ya, posisi tawar untuk mempengaruhi kekuasaan, untuk menyelesaikan masalah ini. Ini juga PR kita sebagai gerakan masyarakat sipil sebetulnya menjawab masalah ini. Berikutnya, apa sih yang bisa kita dorong? Saya nggak menjawab ini jawaban fix gitu ya, final gitu. Tapi setidak-tidaknya kita tetap dituntut untuk mengidentifikasi hal-hal strategis apa yang memungkinkan bisa tetap kita lakukan di tengah kebuntuan-kebuntuan yang ada. Satu, tentu saja untuk jangka panjang, saya rasa kita sudah diingatkan sama-sama ada semacam kebutuhan untuk reformasi sistem politik jilid 2. Saya mohon maaf kalau ini terlalu tinggi, besar gitu ya. Tapi kita bisa lihat bagaimana hari ini kekecewaan-kekecewaan masyarakat, publik. Kalau kita lihat demonstrasi-demonstrasi terakhir, kita punya hashtag reformasi di korupsi, itu sebetulnya satu, boleh kita bilang bola salju yang harus kita susun untuk barangkali ada jilid 2, barangkali ada episode kedua untuk kembali mereform bangsa ini, khususnya situasi saat ini karena kita kembali dicengkram di bawah oligarki dan kekuasaan sipil menjadi rapuh, dan kita harus akui ini akan sangat berdampak besar untuk akuntabilitas kasus pelanggaran berat masa lalu. Untuk jangka pendek, bukan jangka pendek ya, barangkali perantara kali ya, saya rasa mungkin masih bisa kita lakukan, Bang Amir, Komite Kepresidenan di bawah Presiden, walaupun ini terkesan sangat prosedural gitu ya, tapi barangkali inisiatif untuk mendorong satu task force khusus di bawah Presiden langsung yang kita harap bukan hanya sebuah gimmick gitu ya, itu bisa menjembatani atau mensinergiskan kebuntuan-kebuntuan antara penyelidik dan penyidik. Dengan tadi tetap payungnya yang saya sepakat soal dukungan politiknya gitu ya, dan wadah ini bisa ditransformasikan sebagai ruang dukungan politik sekaligus sebagai ruang untuk mencari terobosan di tengah kebuntuan-kebuntuan khususnya dalam soal penyelidikan dan penyidikan. Ini pun akan sangat bergantung pada situasi politik tentu saja, ada situasi COVID, ada situasi resesi ekonomi dan lain-lain. Saya juga tidak terlalu firm apakah ini bisa didorong gitu ya. Tapi sebetulnya ide komite khusus di bawah Presiden ini sudah lama kita lemparkan ke Presiden gitu ya, melalui berbagai pintu gitu. Sayangnya memang hanya direspon dengan bertemu dengan korban pada tahun 2018 dan tidak ada satupun agenda konkret setelah itu. Kedua, saya rasa pengakuan atas kebenaran itu tetap penting kita dorong untuk dilakukan, karena dari pengakuan ini dia bisa juga menjadi semacam pintu masuk gitu ya, dan seharusnya sih yang paling mungkin memang adalah pencarian korban penghilangan paksa, karena dari sisi rekomendasi hukum dan lain-lain itu sebenarnya sudah tidak ada hambatan. Tetapi memang lagi-lagi hambatannya bagaimana Jokowi bisa melakukan pencarian untuk korban hilang ketika misalnya Prabowo ada di sisinya gitu ya. Tetapi barangkali kita bisa tarik lebih jauh yang Bang Amir bilang tadi, apakah kita bisa tempatkan bukan hanya per kasus, tapi ada semacam pengakuan dulu dari negara untuk menyatakan bahwa memang peristiwa-peristiwa kejahatan kemanusiaan itu terjadi gitu. Untuk pemulihan korban saya rasa tetap penting, efektif, Komnas HAM dan LPSK menjadi tetap satu task force yang bisa memberikan respon cepat atas situasi darurat dan kebutuhan korban. Kontras pernah menggagas zaman Bang Ifdal untuk mengeluarkan surat keterangan status sebagai korban. Dan syukur itu diadopsi untuk banyak kasus lain sampai saat ini, untuk mereka mendapatkan bantuan medis psikososial dari LPSK. Sayangnya berubah statusnya dari LPSK menjadi sama dengan BPJS mekanismenya. Padahal yang dulu kita
usulkan itu adalah semacam bantuan yang khusus karena mereka adalah korban pelanggaran HAM berat. Ini juga ada Mas Yana, saya harap ini juga bisa jadi masukan bagaimana LPSK mereform lagi bentuk-bentuk bantuan medis psikososial korban secara khusus gitu, bukan diintegrasikan dengan bantuan BPJS karena itu sangat tidak applicable dan efektif buat korban. Yang lain barangkali saya rasa diseminasi laporan-laporan Komnas HAM di tengah kebuntuan itu tetap sangat relevan, Bang Amir. Ada 12 peristiwa tadi sudah dijembreng begitu. Itu kan artinya kerja luar biasa, itu ada fakta yang didapatkan, ada peristiwa yang didapatkan, harus ditemukan satu strategi tertentu, cara-cara tertentu untuk mendiseminasikan temuan tersebut tanpa melanggar norma-norma atau aturan-aturan dalam penyelidikan. Kenapa itu penting? Karena dari situlah sebenarnya kita bisa memperpanjang nafas sekaligus bisa melihat bahwa ini bukan soal Kejaksaan Agung saja, ini ada soal besar, ada soal yang lebih kompleks. Nah, itu bisa disajikan dengan upaya-upaya mendiseminasikan laporan-laporan Komnas HAM. Saya kira itu akan membantu juga untuk publik. Ya. Nah, terakhir Mas Beka, kalau di masyarakat kami sih sepakat gitu ya, pendekatan-pendekatan atau perlawanan yang korektif dalam bentuk penghukuman terhadap negara itu kayaknya tetap harus dijadikan amunisi gitu ya, untuk masyarakat sipil dalam bentuk melakukan gugatan seperti yang hari ini kita lakukan, menggugat Jaksa Agung atau mungkin melakukan gugatan untuk seluruh kasus dan lain-lain. Itu tetap kita penting dilakukan masyarakat sipil untuk memperpanjang nafas sekaligus untuk mengedukasi publik gitu ya. Yang berikutnya saya rasa membangun solidaritas jangka panjang. Ini Mbak Ita dulu banyak membantu saya juga diskusi soal ini, gerakan sosial hak asasi manusia, supaya nggak lagi ini soalnya cuma kontras, ini soalnya cuma Komnas HAM, atau ini cuma soal LPSK. Kita harus membangun persoalan ini adalah persoalan kebangsaan gitu, sehingga memang semua aktor, semua stakeholder, bagaimana harus menempatkan kembali masalah ini sebagai sebuah PR kebangsaan itu jadi tantangan ke depan gitu ya. Saat ini kami hanya bisa misalkan merawat kamisan yang sudah ada di 20 kota, itu efektif sekali untuk mengkampanyekan, tapi itu tetap sangat tidak cukup gitu. Kita butuh stakeholder yang lain untuk engage dalam isu ini sebagai sebuah persoalan kebangsaan, bukan hanya case by case begitu. Yang pendekatan lokal atau wilayah, saya rasa juga itu penting, tetap dilanjutkan. Seperti korban 65 itu tentu saja ada di berbagai wilayah, dan ada konteks dan latar belakang situasinya masing-masing, sehingga ketika di tingkat nasional atau dari sisi politik kita buntu, pendekatan-pendekatan kewilayahan itu tetap bisa kita lakukan. Katakan Palu pernah melakukan cerita sukses dengan beberapa PR setelahnya. Langkah-langkah itu mungkin juga perlu kita identifikasi untuk menjawab kebuntuan-kebuntuan yang ada. Begitu Mas Beka dan semua para ketua senior, terima kasih. Terima kasih Yati. Saya kira sangat jelas bagaimana kemudian dalam tanda kutip proposal yang diajukan oleh kawan-kawan masyarakat sipil, tapi yang penting dari Yati tadi ada, yang pertama adalah sepakat tadi dengan apa yang disampaikan Pak Amir, soal ini adalah soal kemauan politik, bukan sekedar teknis pembuktian saja yang menjadi kunci penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat. Yang kedua kemudian adalah modal yang ada masih besar. Misalnya kasus masa lalu masih menjadi diskursus publik yang tetap ada, dan bahkan mungkin diskursus publiknya juga menguat ketika ada kampanye pilpres begitu. Ini diskursusnya menjadi lebih kuat lagi. Terus kemudian keberadaan dan persistensi korban dan keluarga korban. Saya kira ini penting karena bukan hanya untuk perlawanan saja, tapi juga membangun solidaritas dan kaderisasi bagi kawan-kawan aktivis muda yang punya concern terhadap kasus pelanggaran HAM yang berat. Terus juga ada dokumen resmi dari Komnas dan yang lain sebagainya. Terus usulan dari Yati yang terakhir soal misalnya ada soal komite khusus di bawah presiden. Terus kemudian pengakuan kebenaran, pemulihan korban, saya kira Komnas, LPSK, dan teman-teman Kontras juga kerjasama, dan sampai saat ini Komnas kurang lebih sudah mengeluarkan 4.000 surat keterangan korban pelanggaran HAM yang berat gitu, sampai tahun ini. Jadi ada sekitar 4.000 karena
setiap tahun kami mengeluarkan ada 400 sampai 450 surat keterangan. Tentu saja setelah melalui berbagai macam langkah verifikasi, begitu. Di lapangan, wawancara maupun mendatangi rumah korban dan yang lain sebagainya. Terus yang terakhir, saya kira diseminasi laporan Komnas HAM penting untuk mengingatkan dan juga untuk Komnas HAM sendiri sebagai akuntabilitas, begitu. Ini yang tadi disampaikan Yati. Berikutnya saya akan berikan kesempatan ke Pak Marzuki Darusman untuk menyampaikan bagaimana kemudian perspektif beliau, pengalaman, terus kemudian solusi-solusi yang mungkin bisa ditawarkan di tengah ketidakjelasan langkah, kebuntuan situasi, maupun juga lemahnya political will dari pemerintah. Silakan Pak Marzuki, 10 menit waktunya. Silakan Pak. Iya, terima kasih banyak Bu Mega. Ini ada sedikit persoalan teknis ya. Kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak gambarnya. Tapi intinya bisa dengar ya. Pertama, bisa Pak. Yang disampaikan Bung Amir dan Pak Yati saya kira sangat membantu memberi perspektif kita di mana kita berada pada saat ini. Kalau perlu kembali sedikit ke masa awal di mana semua urusan ini dimulai, itu tentu kita semua yang hadir di sini mengalami peristiwa-peristiwa tahun perputaran 98-99. Itu yang titik demarkasi barangkali ya, Bung Amir. Ini saya mau garis demarkasi antara yang lalu dengan yang baru, yaitu bahwa tahun 98-99 ini muncullah dalam sistem hukum Indonesia suatu subsistem perlindungan hak asasi manusia, terutama dengan lahirnya Undang-Undang 39 itu kan, itu merintis lahirnya sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia yang bersejarah sekali, yang kemudian disusul dengan Undang-Undang tahun 2000 tentang peradilan, HAM dan sebagainya. Bahkan lebih jauh dari itu, sejenak saja kita sebut tahun 2006 kalau tidak salah itu lahirlah undang-undang tentang Komisi Kebenaran, ya, yang kemudian mengalami ya musibah lah begitu. Nah, sekarang kalau kita melihat barangkali 10 tahunan ke belakang atau 15, maka ada evolusi memang. Ini yang kita harus lihat sebagai suatu proses bahwa efektivitas dari sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia itu selalu merupakan suatu interaksi yang kompleks antara perundang-undangan dengan mesin pemerintahan untuk melaksanakan, mengadministrasi maupun menegakkan undang-undang HAM di Indonesia. Nah, karena itu aspek evolusi ini harus kita akui sebagai bagian yang khas dari proses perkembangan dari sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, yaitu dari segi perundang-undangannya maupun dari segi praktek kelembagaan, termasuk dalam hal ini Kejaksaan Agung yang menjadi sorotan kita sejak Bung Amir tadi menyampaikan
mengenai kondisi objektif yang ada sekarang, mengenai yang bertalian dengan khusus 12 perkara yang diselesaikan atau yang disiapkan, yang ditangani oleh Komnas HAM menurut Undang-Undang 39. Nah, sejenak kembali ke uraian dari Komnas ya, yaitu fokus diskusi kita ini, yaitu bahwa keadaan atau kondisi objektif di mana tidak maju ini dihubungkan dengan apa yang disebut kemauan politik. Itu tadi disebut political will ya. Nah, ini perlu kita lihat konteks. Kita harus akui ada political will, oleh karena ada proses legislasi yang berkembang dari sejak tahun 99 ke 2000, ke 2006, dan seterusnya, dengan ketentuan-ketentuan regulator lanjutan di bidang pers, di bidang pelindungan saksi dan korban, dan juga undang-undang keormasan dan lain sebagainya. Suatu sistem institusi perlindungan hak asasi manusia Indonesia ini menggambarkan adanya political will itu sebetulnya, termasuk juga digelarnya 3 perkara yang kandas, yaitu tim Tanjung Priok dan AB Pura. Lepas daripada penilaian kita mengenai hasilnya itu, tetapi ada kesepakatan, ada political konsensus untuk menggelar perkara-perkara itu berarti bahwa sesungguhnya political will itu ada. Yang jadi masalah sekarang ini adalah bahwa ternyata kalau kita menilai kembali, political will itu tidak sepenuhnya terpelihara momentumnya. Ya, dan karena itu ini juga terutama mungkin harus kita dalami betul. Penerimaan bangsa kita ini atau pemerintah maupun masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan internasional barangkali bersifat lebih pragmatis dan tidak berpangkal pada pengertian tentang mengapa kekerasan-kekerasan yang mengakibatkan pelanggaran HAM berat itu telah terjadi. Dan dengan demikian, seluruh proses legislasi yang kita lakukan itu lebih merupakan suatu proses politik untuk mengakomodasi kekuasaan dalam konteks baru dari waktu ke waktu, yaitu mengambil alih beberapa ketentuan norma internasional untuk bisa mendapat dukungan publik dan lembaga-lembaga di dunia internasional, dan melakukan langkah-langkah lanjutan hasil dari legislasi termasuk pengadilan atau peradilan beberapa perkara tadi itu juga untuk secara internal menjauhkan pemerintahan sekarang ini dari peralihan dengan pemerintahan yang lama, yang lalu. Jadi ya ini suatu praktek penjarakan berskala besar lah, kurang lebih kira-kira begitu, yaitu mengambil jarak antara masa baru pemerintahan sekarang dengan pemerintahan-pemerintahan yang lalu. Maka yang kita hadapi sekarang ini adalah situasi di mana kita pertama harus mengakui ada rekaman sejarah yang tidak bisa dihilangkan selama 10-15 tahun pergulatan kita untuk mencoba untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, sekarang untuk ringkas waktu, lompat ke depan ya, ke hari ini. Tadi sekilas juga Mbak Yati mengatakan, kalau tidak salah, bahwa memang kita perlu juga lihat ini dari segi konteks kebangsaan, tidak semata-mata dari
perkara-perkara satu demi satu. Karena di dalam uraian Komnas HAM itu dinyatakan bahwa perlu mendorong pemerintah, dan yang kedua untuk memberi keadilan sesuai dengan aspirasi korban. Nah, pengertian korban inilah yang perlu kita pahami, bertalian tidak saja dengan para pelaku dan penderita dan korban yang terjadi pada masa yang lalu, tetapi yang korban dalam pengertian lebih luas adalah bangsa ini secara keseluruhan. Nah, dengan konteks itu, kita membedakan apa yang dalam tahun-tahun terakhir ini muncul yang tidak ada pada waktu awal mula kita memulai membangun sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia itu. Yaitu bahwa tahun 99 kita mulai dengan sejumlah perkara untuk diajukan, untuk diadili. Belumlah sedalam itu evolusi di dalam pemikiran dan pendalaman hak asasi manusia. Baru dalam tahun-tahun Pak Marzuki, muncul juga akan kebenaran. Undang-undang KKR pada waktu itu. Ya. Nah, karena itulah sekarang dengan ada prakarsa dari halo, Pak Marzuki. Sepertinya Pak Marzuki sinyalnya hilang ini, Pak. Diculik mungkin ini. Oh, silakan Pak. Saya masih dengar. Masih Pak. Saya bisa dengar, Pak. Masih, Pak Kiki masih. Silakan Pak. Dilanjutkan, Pak. Oh, oke. Nah, jadi sekarang ini ke posisi dewasa ini, ringkas kata saya perlu bantir ya, yaitu melampaui kondisi objektif yang kita hadapi dan mencoba menguatkan political will sama dengan pemerintah. Sekarang mulai muncul kembali dengan uraian Menko Polkam di publik dan kemungkinan adanya undang-undang KKR, adanya prakarsa membentuk semacam posisi kebenaran lagi. Nah, inilah menurut saya ingin usulkan agar kita fokus kepada upaya untuk meningkatkan bentuk dan menciptakan political will apa yang kita sebut itu tadi menjadi realitas. Ya. Ini sudah ada perkembangan cara kali di pemerintah, misi kepentingan diwujudkan kembali. Mudah-mudahan dengan mungkin sudah bisa kepada track untuk mencoba kemandakan yang ada. Ya. Pak Marzuki, sudah? Oke, saya kira nanti Pak Marzuki bisa disambung nanti begitu kalau masih ada yang mau disampaikan. Saya kira tadi poin Pak Marzuki nanti ya. Boleh melanjutkan nanti ya Pak. Hilang-hilang soalnya sinyalnya, suaranya. Jadi saya melanjutkan saja. Tadi ada beberapa poin penting yang disampaikan Pak Marzuki, artinya sejarah, kalau kita ngomong sejarah HAM, sebenarnya sudah pernah membuktikan bahwa political will yang kuat itu bisa
melahirkan ada 3 pengadilan HAM, terlepas dari keputusannya apa. Tapi nanti kita juga bisa minta ke Pak Kabul untuk menceritakan sedikit soal pengadilan HAM. Terus yang kedua soal momentum terjaga. Ini tadi juga mengonfirmasi apa yang disampaikan Yati. Terus yang menarik juga soal Pak Marzuki soal korban, karena menurut Pak Marzuki korban itu bukan hanya korban langsung yang terdampak langsung, tapi korbannya adalah kita semua, bangsa Indonesia. Ketika penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat ini menggantung begitu. Terus kemudian yang terakhir tadi disampaikan Pak Marzuki adalah kita harus melampaui kondisi objektif. Bagaimana kemudian juga satu yang realistis, misalnya ada inisiatif dari Menko Polhukam, Pak Mahfud, dengan mungkin juga atas petunjuk Presiden, itu menyampaikan soal penyelesaian non-yudisial, KKR pernah disampaikan. Begitu kira-kira yang disampaikan oleh Pak Marzuki Darusman, melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Yati dan Pak Amir. Saya belum akan memberi kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu, tapi kita akan melengkapi perspektif diskusi kita dengan dari perspektif korban, begitu. Jadi saya akan mempersilahkan Mbak Ita Fathia Nadia di Jogja, terus kemudian juga nanti disambung Mas Yunangkio, dan terakhir Mas Andre, baru kemudian saya akan memberi ruang untuk dialog. Silakan Mbak Ita untuk menyampaikan pengalaman, pengetahuan, dan juga mungkin tuntutan yang kepada supaya kasus ini segera selesai. Silakan Mbak Ita. Baik, terima kasih. Selamat siang menjelang sore, atau sudah sore. Salam dari Jogja. Kebetulan pengalaman saya sebagai pendamping korban dimulai ketika saya menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada pada tahun 1978. Saya harus menjemput sejumlah tapol yang dipulangkan dari Pulau Buru melewati Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang. Jadi saya sebagai asisten dari Romo Mangunwijaya menjemput bapak-bapak yang dipulangkan dari Pulau Buru dengan satu kapal yang mendarat di Tanjung Mas. Itu adalah pengalaman pertama saya sebagai pendamping korban pelanggaran HAM berat masa lalu pada kasus 65. Tetapi saya ingin mengatakan juga bahwa saya sangat concern dengan persoalan perkosaan terhadap perempuan yang kemudian menjadi penting untuk diangkat, karena selama ini masalah perkosaan yang selalu menjadi bagian dari pelanggaran HAM berat masa lalu tidak pernah diulas atau tidak pernah diangkat menjadi persoalan pelanggaran kemanusiaan. Peristiwa 65 itu diawali dengan sejumlah perkosaan atau penghancuran seksualitas perempuan, yaitu seksualitas perempuan mereka yang disebut sebagai anggota Gerwani. Dan itu dimulai pada tanggal 8 Oktober 1965. Kenapa saya tertarik itu? Karena saya melakukan kajian-kajian atau penelitian-penelitian yang saya mulai dari tahun 1988 ketika saya harus berhubungan dengan sejumlah ibu-ibu, yaitu tokoh Gerwani, yang saya harus menerima visum. Dan hampir semua visum yang saya dapatkan dari para tokoh Gerwani ini, itu kerusakan di alat kelaminnya, yaitu perkosaan yang menggunakan alat, bukan menggunakan alat kelamin laki-laki. Itu dari tahun 65. Kemudian ini berlanjut pada pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh, di Timor Leste, di Papua, dan kemudian berlanjut terus kemudian di tahun 1998, di mana saya terlibat langsung terhadap sejumlah perempuan etnis Tionghoa yang diperkosa secara massal dan brutal dengan menggunakan sejumlah alat.
Tetapi perkosaan 98 tidak pernah dilihat sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat ketika reformasi terjadi. Apa yang terjadi karena mereka adalah etnis Tionghoa dan mereka adalah perempuan. Kemudian hampir semua korban pada tahun 98 lebih memilih untuk diam, untuk menyelesaikan soalnya, untuk menutupnya, meskipun mereka mengatakan bahwa saya tidak memaafkan, Bu, tetapi saya juga tidak melupakan. Dan sampai saat ini saya masih berhubungan. Bulan-bulan Mei adalah bulan-bulan tragik untuk saya, karena mereka akan selalu menghubungi saya dan menanyakan, kira-kira tragedi Mei 98 akan diadili atau tidak, Bu Ita? Dan saya selalu tidak pernah bisa menjawab. Dan itu hampir seluruhnya terjadi di bulan-bulan Mei ini. Ini adalah suatu peristiwa, bulan Mei ini adalah seperti saya recalling memori pada pelanggaran HAM berat yang menggunakan seksualitas perempuan. Dan kebetulan saya menjadi komisioner pertama dari Komnas Perempuan. Oh, baik, peristiwa 98 mereka menutup diri. Para perempuan etnis Tionghoa korban perkosaan, mereka lebih baik diam dan mereka meneruskan hidupnya. Dia hanya berpesan kepada saya tidak akan melupakan, saya tidak akan memaafkan, tetapi saya ingin melanjutkan hidup saya, Ibu Ita. Itu pesan dari mereka. Dan beberapa kali hal ini sudah saya sampaikan ke kantor staf presiden, tetapi saya tidak pernah dihubungi satu kali pun atau diajak berbicara oleh mereka. Padahal persoalan ini adalah persoalan yang sangat krusial. Dan ini akan terulang kembali jika pemerintahan atau kekuasaan yang otoriter, yang militeristik kembali atau berkuasa. Hal-hal perkosaan, pelecehan seksual, dan teror yang menggunakan seksualitas perempuan akan terulang. Itu terjadi dari tahun 65 sampai 98. Kasus AB Pura, hampir semuanya. Dan saya kira di Papua sampai saat ini masih berlangsung kekerasan-kekerasan seksual itu. Tetapi tidak terungkap saat ini. Baik, saya akan langsung kepada persoalan kasus 65. Untuk saya, bahwa korban itu mempunyai 3 hak korban yang sangat penting, yaitu kebenaran, keadilan, dan reparasi. Untuk 65, kebetulan suami saya seorang korban pelanggaran HAM berat masa lalu, tahanan politik Pulau Buru, yang saya sekarang lebih baik berhenti bekerja karena harus merawat dia yang kehilangan seluruh motorik tubuhnya. Dan itu adalah bagian dari pelanggaran HAM berat yang saya bisa rasakan hampir di 24 jam. Saya ingin mengatakan bahwa ketika saya berhubungan dengan para Tapol 65, yang mereka sekarang ini untuk keadilan atau kebenaran, mereka ingin bahwa korban ingin tahu, mencari penjelasan atas apa yang terjadi dan dirasakan terhadap diri mereka dan keluarga mereka. Jadi kebenaran adalah bagaimana penjelasan diberikan kepada korban atas apa yang terjadi, yang selama ini tidak pernah dilakukan. Yang kedua adalah sejarah. Tadi Pak Marzuki mengatakan sejarah. Sejarah sebagai penjelasan masa lalu menjadi sangat penting. Sejarah sebagai ruang yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, ini yang harus dirumuskan kembali. Dirumuskan oleh apa? Dirumuskan berdasarkan suara korban. Suara korban yaitu mengembalikan bahasa korban dan pemikiran korban yang telah direnggut oleh kekuasaan untuk direkonstruksi melalui suara korban. Dan ini harus dilakukan dengan cara apa? Dengan cara melakukan petatan pengalaman pelanggaran HAM berat dari para korban tahun 65. Melalui apa? Melalui sejarah lisan. Nah, dalam melalui sejarah lisan ini, kami, kebetulan saya, sudah melakukan sejak tahun 1988, yaitu melakukan merekod pengalaman-pengalaman pemerkosaan yang dilakukan oleh militer terhadap para perempuan
tidak hanya militer tapi juga paramiliter terhadap para perempuan. Saya mempunyai kaset yang berjumlah hampir 100 sekian kaset, yaitu testimoni dari para perempuan 65 bagaimana mereka dihancurkan seksualitasnya. Dan itu terdiri masih di sekitar Jawa, di Bali, kemudian di Nusa Tenggara, juga di Sumatera, belum seluruh Indonesia. Ya. Kemudian bagaimana kita para korban ini juga tentang 3 hak korban tadi, kebenaran, keadilan. Mereka juga ingin adanya penerimaan kembali atau acceptance tentang kebenaran atau untuk memulihkan tatanan sosial dan budaya yang adil, yang terbelah akibat kekerasan masa lalu. Nah, kebetulan kami membangun gerakan sosial bersama sejak tahun 90-an untuk bagaimana mencari tahu apa sih menurut mereka tentang keadilan dan kebenaran. Sebetulnya sederhana untuk para korban ini, yaitu mereka ingin dipulihkan nama baiknya, dihapus stigmanya, dan kemudian mereka diterima kembali di masyarakat. Karena seperti yang kita tahu, bahwa di daerah-daerah stigma itu masih ada. Pengucilan masih ada. Mereka tidak menerima KTP pun masih ada. Ini harus dilihat kembali. Kemudian yang kedua adalah kita tidak pernah memikirkan para saudara-saudara kita yang menjadi hidup sebagai eksil di luar negeri. Kebetulan saya bersekolah di Belanda dan saya banyak bergaul dengan para eksil di sana, termasuk juga di Swedia. Kemudian beberapa kali kami pergi ke Cina untuk melakukan pendokumentasian, dan mereka mengatakan bahwa pemulihan nama baik dan menghapus penerimaan kembali sebagai warga negara dan pengembalian hak warga negara untuk mereka menjadi penting. Pengembalian paspor, karena mereka paspor dan warga negara itu dicabut demikian rupa tanpa keinginan mereka. Dan sudah waktunya kita untuk mengembalikan hak kewarganegaraan, penerimaan kembali mereka sebagai warga negara, dan juga mengembalikan paspor mereka untuk bisa pulang kembali ke Indonesia. Banyak dari mereka yang sudah tua-tua, yang sudah lansia, mereka ingin kembali ke Indonesia. Yang berikutnya adalah mereka yang di Pulau Buru. Para bapak-bapak dan ibu-ibu yang di Pulau Buru ini, mereka juga ingin dikembalikan haknya sebagai warga negara. Karena mereka masih punya wajib untuk lapor ke Kodim atau ke kepolisian. Nah, selain itu adalah pengembalian tentang hak hidup atau pemberian pensiun kepada para pegawai negeri yang dulu dicabut sedemikian rupa, seperti para guru, para pegawai negeri, para dosen. Kemudian yang berikutnya adalah akses terhadap kesehatan. Kalau tadi Mbak Yati mengatakan bahwa LPSK ini sudah punya satu upaya yang cukup bagus. Saya senang sekali waktu itu. Tetapi sekarang dimasukkan ke dalam BPJS, dan BPJS basisnya adalah KTP KK. Banyak yang bapak-bapak di daerah itu tidak punya KTP dan KK, sehingga mereka tidak bisa mengakses lagi. Padahal dulu dengan LPSK itu mudah, begitu ya. Nah, akses ini khusus untuk para Tapol 65, tapi juga saya di Jogja ini sekarang berhubungan dengan para mahasiswa dari Papua. Mereka juga tetap mendapatkan diskriminasi hanya karena persoalan-persoalan konflik di Papua, tetapi berimbas kepada para mahasiswa di Yogyakarta. Nah, Mbak Ita, 2 menit lagi ya, Mbak. Oh iya, baik. Nah, keinginan kami dari para bapak-bapak dan ibu-ibu korban adalah membuat atau melakukan, yaitu menuliskan kembali sejarah bangsa ini dari sumbernya adalah dari para korban. Jadi sejarah itu adalah
meluruskan atau menuliskan kembali sejarah dari suara korban itu menjadi penting. Yang terakhir adalah korban sekarang sudah give up dengan mau negara mau apa. Memang mereka ingin adanya pengadilan HAM. Dan ketika saya ditunjuk oleh Komnas HAM pada tahun 2002 sebagai Ketua Komisi Investigasi untuk Pelanggaran HAM Berat, 10 pelanggaran HAM berat Soeharto, saya adalah ketua di Komisi untuk Pulau Buru. Sebetulnya Pulau Buru dengan seluruh elemennya itu sudah bisa menjadi awal untuk masuk ke pengadilan HAM. Nah, tetapi ini menjadi sulit. Sekarang ini terjadi yang namanya inisiatif-inisiatif korban untuk melakukan rekonsiliasi. Gerakan sosial bersama warga untuk melakukan rekonsiliasi berbasis budaya. Dengan apa? Misalnya saja satu contoh, paduan suara dialita, yaitu ibu-ibu para penyintas 65 yang menyanyikan kembali lagu-lagu yang ditulis dari penjara. Ini adalah bagian dari gerakan recalling memory, memanggil kembali ingatan-ingatan yang dilupakan, recalling memory. Dan recalling memory ini dilakukan juga pada beberapa wilayah pelanggaran HAM berat, misalnya di Argentina, di Chili, di Peru, seperti itu. Yang berikutnya adalah dengan teater. Teater itu juga di Jogja ada Kiper, itu mereka membuat teater. Kemudian yang saya juga diundang yaitu di NTT misalnya. Di NTT itu ada seorang pastor yang bernama Otto Gusti SVD membuat misa di tempat-tempat yang diperkirakan itu adalah kuburan massal, dan di sanalah dibuat misa bersama. Tapi sebelum itu juga di Bali ada penggalian korban kuburan massal yang kemudian diadakan upacara, dikembalikan kembali sebagai satu upacara budaya. Jadi gerakan rekonsiliasi budaya yang diinisiatifi oleh korban sekarang ini meluas karena korban 65 merasa bahwa negara sudah tidak bisa lagi diandalkan. Ini biarkan sekarang bagaimana kita membangun gerakan rekonsiliasi budaya dan gerakan sosial di mana anak muda ikut terlibat. Hari ini di COVID-19 saya bersama teman-teman mahasiswa di Jogja mendirikan Solidaritas Pangan Jogja. Apa yang terjadi? Mereka mengatakan, kita bikin dapur umum untuk para lansia 65. Dan kami punya 3 dapur umum. Itu untuk lansia 65 di Wonosari, di Piungan, kemudian di Yogyakarta. Artinya apa? Ini ada sebuah gerakan baru yang diinisiatifi oleh mahasiswa dan orang muda untuk bertemu dan membicarakan tentang persoalan pelanggaran HAM berat masa lalu dengan melalui media atau ruang-ruang yang tidak resmi, tetapi itu menjadi sangat efektif. Dan inilah yang terus digulirkan sampai saat ini. Saya kira itu, Mas BK, pengalaman saya untuk mendampingi korban. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ita. Ada poin yang penting dari apa yang tadi disampaikan Mbak Ita adalah soal bagaimana kemudian meletakkan narasi sejarah ini juga harus mengakui bahwa banyak sekali perempuan korban pelanggaran HAM, dan ini dalam narasi sejarah seringkali tidak diakui, bahkan kemudian eksistensi mereka juga dihilangkan. Misalnya soal 65, terus tragedi Mei, segala macamnya. Terus ada 3 hak korban yang juga harus dipenuhi, saya kira soal kebenaran, keadilan, dan reparasi, serta kemudian soal pemulihan hak-hak korban, misalnya soal hak pensiun, terus kemudian hak-hak yang lainnya. Terus yang penting juga soal bagaimana kemudian menuliskan kembali sejarah yang ada, plus juga rekonsiliasi yang ada di tingkat-tingkat lokal. Nah, pada titik itulah saya akan memberikan kesempatan kepada Mas Yunantio Adi di Semarang, karena juga Mas Yas ini dengan beberapa kawan juga yang tentu saja muda-muda, itu bagaimana kemudian membangun gerakan untuk melindungi dan juga memulihkan korban. Silakan Mas Yunantio, waktunya 10 menit ya Mas. Silakan Mas.